Kita bernyanyi, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk ke minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus. Karena itu marilah kita memuji Tuhan yang telah datang melawat kita untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dan terang. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Melalui ibadah minggu kita hari ini, kita diingatkan bahwa segala pujian hanya bagi Tuhan. Karena itu hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu karena Engkau memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu setelah hari kelahiran Tuhan Yesus ini tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai ayat 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Engkaulah yang menciptakan kami dan segala yang ada di dunia ini. Engkau memberikan napas kehidupan, Engkau memberi perintah, maka semuanya tercipta. Namamu tinggi luhur, keagunganmu mengatasi bumi dan langit.
Segala ciptaan-Mu begitu sempurna, tetapi bukan hanya dicipta, tetapi juga Engkau pelihara, tebus, perbaharui, dan Engkau perlengkapi dengan kasih setia-Mu. Karena itu hendaklah semua ciptaan memuji dan memuliakan Engkau, langit dan bumi, pepohonan dan binatang, ikan dan burung, raja dan bangsa pembesar, dan pemerintah dunia, teruna dan anak darah, tua dan muda, hendaklah memuji dan memuliakan Engkau. Tetapi Tuhan, ciptaan-Mu sudah semakin rusak. Tanah, laut, dan udara semakin tercemar oleh karena kerakusan kami. Penderitaan ciptaan-Mu semakin bertambah lagi karena kami hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan sekitar kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya ciptaan-Mu memuji dan memuliakan Engkau dengan memelihara dan menjaga kelestarian ciptaan-Mu, supaya ciptaan-Mu berguna bagi kehidupan kami. Jangan hanya mengambil keuntungan darinya, tetapi kami ikut memeliharanya, supaya menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Bagi-Mu-lah pujian dan segala hormat kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus ini tertulis dalam Yesaya 61 ayat 10 sampai Yesaya 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Warta jemaat kita pada satu minggu ini, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu setelah hari kelahiran Yesus Kristus. Topik minggu, pujian hanya bagi Tuhan. 2. Ibadah di masa Covid. Ibadah pada masa Covid ini diharapkan agar mengikuti protokol kesehatan, dan mari kita mengikuti ibadah di gereja sesuai dengan jadwal week masing-masing. 3. Ibadah di HKBP Damai. 31. Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 18 sampai dengan 20.30 WIB bahasa Batak live streaming kebaktian malam akhir tahun baru HKBP Damai. Para halado dan mewakili WIB 2 orang. 32. Jumat 1 Januari 2021 Minggu Tahun Baru pukul 10 sampai dengan pukul 11 WIB bahasa Batak live streaming WIB BB2. 33. Minggu 3 Januari 2021 2 SIP A jam 8 sampai jam 9 WIB bahasa Indonesia WIB Humanitas. B jam 10 sampai jam 11 WIB bahasa Batak live streaming week BB1. Ibadah mengikuti protokol kesehatan. Jumlah bangku yang dapat digunakan 37 bangku, yang satu keluarga diperbolehkan 1 bangku. 4. Warta pernikahan. A. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Mika Optinus Sitorus Eshut, putra Bapak Ricky Nelson Sitorus, Ibu Anita Boru Manurung STR Kep, keluarga WH Sitorus ST, Ibu MMH Boru Lumban Tobing, dari Jalan Kertas, Jemaat HKBP Damai Resort Damai, dengan tunangannya Julisya Hana Huta Barat, putri Bapak Laris J Huta Barat, Ibu Anita M Borusinaga SPD, dari Jalan Diponegoro nomor 4 Tarutung, Jemaat HKBP, Jemaat GKPI, Jemaat Khusus Hapoltahan Tarutung. Pemberkatan Selasa 29 Desember 2020 di HKBP Damai Resort Damai Pematang Siantar. B. Warta 1 dan 2 akan menerima pemberkatan nikah Jali Lubis, putra Bapak Muller Lubis almarhum, Ibu Loide Boru Butar-Butar, dari Silak Kidir Dolok, Jemaat HKBP Panambean Siursa, Resort Panambean Siursa, Distrik 24 Tanah Jawa, dengan tunangannya Kristina Romauli Sirait A.M. Kep, putri Bapak Pandapotan Sirait, Ibu Mutiara T. Boru Hutagalung, dari Jalan Bara Membaja, Jemaat HKBP Damai Pematang Siantar. Pemberkatan Selasa 29 Desember 2020 di HKBP Panambean Siursa, Resort Panambean Siursa, Distrik 24 Tanah Jawa. C. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Winer Manupak Pardede, putra Bapak Sahat M. Pardede almarhum, Ibu Floria Boru Tambunan, dari Jalan Permata Ujung, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Jemaat HKBP Persiapan, Resort Kamal Raya, dengan tunangannya Meta Lestari Boru Manik, putri Bapak Sintua Dr. Andes Jariaman Manik, Ibu Meirisma Boru Sibarani, dari Jalan Sang Nawaluh Gang Silaen,
Jemaat HKBP Damai Pematang Siantar. Pemberkatan Sabtu 9 Januari 2021 di HKBP Damai Pematang Siantar. 5. Bunga altar. Yang memberikan bunga altar pada hari ini adalah dari keluarga A. Siahaan, Ibu Boru Pasaribu dari Wik Siantar Estate. Majelis mengucapkan terima kasih buat keluarga. Warta tambahan. Distrik 5 Sumatera Timur mengadakan penahbisan Preses Distrik 5 Sumatera Timur tanggal 10 Januari 2021. Dan sebelum penahbisan tersebut diadakan serah terima tanggal 9 Januari 2021 dari Pendeta Robert Pandiangan MTH kepada Bapak Pendeta Maurikson Silitonga MTH. Demikianlah warta jemaat kita. Buat warta keuangan dan warta yang lain, bolehlah kita baca di lembaran warta yang telah tersedia. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat anugerah-Mu yang masih kami nyatakan pada hari ini. Pada saat ini Bapa, kami dapat melakukan ibadah kami di dalam gereja-Mu. Baik Bapa, semua jemaat-Mu yang beribadah dari rumah, kami yakin dan percaya Engkau tetap membimbing kehidupan kami Bapa, dari hari yang lalu hingga pada saat ini. Pada saat ini kami memohon kehadapan-Mu. Ibadah kami ini Bapa dapat kami lakukan dengan baik. Demikianlah Tuhan kehidupan kami, hati dan pikiran kami, agar kami dapat Tuhan menghormati-Mu dengan segala perilaku kami. Berkati kami ya Tuhan dan seluruh jemaat-Mu, baik dari yang lansia, orang tua hingga kepada anak-anak. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan jasmani dan rohani kami, agar kami tetap bisa bersyukur dalam kehidupan kami. Dan setiap perlindungan-Mu Bapa kami harapkan, sehingga kami dapat menikmati berkat anugerah-Mu ya Bapa. Segala pujian kami panjatkan kehadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami tidak lupa juga Tuhan berdoa kepada negara bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, dari tingkat pusat hingga ke daerah, pemimpin gereja kami, dan seluruh Tuhan bangsa negara kami, masyarakat kami ya Bapa. Lindungi kami Bapa dari COVID-19, agar kami tetap bersukaria dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan berdoa kepada semua orang-orang yang dalam keadaan sakit, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa bersukacita oleh karena kehidupan mereka. Kiranya Engkau limpahkan kesehatan, kebijaksanaan, berkat-Mu Tuhan kepada mereka, agar kami dapat Tuhan bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak jemaat-Mu yang akan membina rumah tangga melalui pernikahan kudus. Kiranya Tuhan mereka menjadi keluarga tauladan dan takut akan Engkau, dan mereka hidup di dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa kepada hamba-Mu sebentar lagi yang akan menaburkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mengerti,
Ajari kami untuk tetap menjadi pelaku firman-Mu, agar keimanan kami semakin tebal, semakin mengerti makna kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan akan seluruhnya rencana pemerintah kami dan juga penahbisan Preses Distrik 5 Sumatera Timur ya Tuhan. Engkau Tuhan tetap yang memberkati beliau agar dapat melakukan tugas tanggung jawabnya Tuhan, memimpin Distrik 5 kami jemaat-Mu. Terima kasih Bapa atas segala berkat anugerah-Mu kepada kami pada saat ini. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, segala aktivitas kami, pekerjaan kami, Engkau berkati, agar kami dapat beroleh hidup yang lebih baik demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa atas dosa pelanggaran kami. Kami memohon kehadapan-Mu, ampunkan dan hapuskanlah dosa pelanggaran kami itu, agar kami layak menerima berkat-Mu. Kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101, 117. Masukilah kandang yang aman rendah, dan lihatlah bayi yang tidur nyenyak, tergolek di dalam kandungan ternak. Oh, lihatlah dia bersinar terang, lembut bercahaya di malam gelap. Meski dalam lampin lebih mulia dibanding malaikat di surga cerah. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga yang Maha Kasih di dalam Yesus, yang telah menyatakan diri, yang telah kami rayakan. Engkau yang menjadi juru selamat buat kami. Dan juga Tuhan di hari Minggu yang terakhir tahun 2020, kami juga memuji Engkau karena Engkau masih menyertai hari demi hari dan hingga akhir hari Minggu ini. Biar kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Dan Engkaulah Allah yang maha besar di dalam segala kehidupan kami, untuk melewati hari-hari kami yang sebentar lagi. Kami yakin Tuhan akan selalu menyertai kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menyapa kami di dalam hari ini menjadi dasar kehidupan kami dan menjadi dasar iman kami. Sehingga kami Tuhan semakin dewasa memuji dan memuliakan Engkau. Terimalah doa kami dan pujian kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Natal buat kita semuanya.
Selamat Hari Natal firman Allah buat kita di dalam minggu yang terakhir tahun 2020. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang 148. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir, ayat 14. Kita sama-sama memperhatikan dan saya membaca buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya. Pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan. Pujilah Dia hai segala bintang terang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel umatnya yang dekat padanya. Haleluya. Haleluya berarti puji Tuhan. Kalau saya berkata haleluya, Bapak Ibu sekalian menjawab puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi semakin kuat. Haleluya. Jadi kita semua diajak, dipanggil untuk memuji Tuhan, mengatakan haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan ini dari pemazmur untuk memuji Tuhan semuanya yang ada di surga. Yang ada di surga berarti malaikat-malaikat dan bala tentara yang ada di surga. Tentu Bapak Ibu, kita sudah mengetahui siapa-siapa yang sudah ada di surga. Elias, dia sudah naik ke surga tanpa melewati kematian. Dan juga Henok, dia sudah ada di surga. Siapa yang mengatakan? Alkitab yang bersaksi. Berarti bukan hanya malaikat yang ada di surga dan juga bala tentaranya, tetapi ada yang telah tinggal di sana bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Yesus, yang dinamakan juga sebagai anak-anak Allah. Semuanya yang ada di surga diajak untuk memuji Tuhan.
Dan juga Bapak Ibu, pujilah Tuhan di tempat tinggi. Di tempat tinggi. Karena yang ada di tempat yang tinggi, semuanya juga terpanggil untuk memuji Tuhan, untuk melakukan tugas dan fungsi masing-masing, untuk melaksanakan tugas panggilan Allah, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang terang, dan juga hujan yang belum turun atau kabut, itu berada di tempat yang tinggi. Diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Karena hujan itu turun atas perintah Tuhan. Kabut itu untuk menyejukkan ciptaan Tuhan. Dan juga matahari, bulan, dan bintang atas perintah Tuhan untuk melakukan tugas memberi terang, bukan terang. Semuanya itu adalah sebagai alat. Semuanya itu adalah menjadi pelayan-pelayan yang bertugas untuk melakukan atas perintah Tuhan. Walaupun dia berada di tempat yang tinggi, tidak ada perkataan untuk menyembah, mendewakan, atau menganggap semuanya itu sebagai ilah yang patut disembah. Walaupun memang ada satu-satu bangsa yang mendewakan matahari, menyembah matahari, seperti bangsa Mesir. Tetapi semuanya yang di atas atau di tempat tinggi diajak untuk memuji Tuhan. Dan juga saudara, yang ketiga di sini, semua yang ada di bumi. Sudah dikatakan di sana, baik ular-ular naga yang juga dipakai sebagai simbol iblis. Ular naga yang berbahaya, yang berbisa, yang bisa mematikan. Atau pohon-pohon yang besar, binatang buas, dan semuanya isi dunia ini yang berada di bumi ini juga diajak, dipanggil untuk memuji Tuhan. Dan di atas semuanya itu ada ciptaan yang sangat berbeda, yang punya pikiran, yang punya akhlak, yang punya moral, yang tidak ketinggalan untuk memuji Tuhan. Dikatakan di sini juga manusia. Manusia anak-anak, manusia muda atau yang tua, yang punya jabatan sebagai raja, yang diangkat martabatnya menjadi tinggi, tetapi semuanya yang ada di bumi harus memuji Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kita harus diajak memuji Tuhan? Kenapa kita dipanggil untuk memuji Tuhan? Karena kita semuanya adalah ciptaan Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Tanpa kecuali kita harus semuanya memuji Tuhan.
Kita semua ciptaan harus mengaku bahwa semuanya terjadi bukan secara kebetulan. Ada gunung, bukan secara kebetulan. Atau binatang-binatang merayap, burung merayap, atau mungkin sampai apa yang bisa kita lihat atau yang tidak kita bisa lihat. Semuanya itu harus mengaku. Tidak muncul dengan sendirinya tanpa Tuhan yang menjadikan. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dia memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya yang telah dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang sudah kita rayakan kemarin. Dia telah datang ke dunia ini menyatakan diri supaya kita dan semua ciptaannya dapat melihat secara langsung. Tuhan membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta, bukan hanya pencipta, tetapi mengasihi, memelihara, memberi segala kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan semua yang diciptakannya. Terutama kita saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengajak kita sekalian supaya kita sujud menyembah dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itulah himbauan pemazmur. Karena dia sendiri sudah mengaku Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha adil. Dia adalah Tuhan yang maha besar, yang namanya agung. Dan tidak adalah satu nama pun bisa mengatasi namanya. Hanya nama Allah mengatasi segala nama-nama yang ada di dunia ini. Setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun keadaannya, tidak ada seorang atau satu pun yang bisa mengatasi Allah. Hanya kita diajak untuk sujud dan bersembah kepada Tuhan. Melalui apa kita Bapak Ibu? Semuanya ciptaannya berubah-ubah. Yang bisa kita lihat, yang selalu dibaharui tiap hari. Seperti matahari yang terbit setiap pagi. Demikian jugalah Allah mengasihi kita. Membuat pembaharuan di dalam kehidupan kita. Terutama orang Kristen. Pengikut Kristus yang sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus. Dan semua orang Kristen yang mengikut Kristus. Yang sudah termasuk menjadi pewaris surgawi. Itu sebabnya Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita melalui pemazmur supaya kita sujud menyembah dan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah
oleh pembaharuan budimu, sehingga dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Menyembah Allah, sujud di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Menyerahkan tubuh dan sekalian hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup. Kita adalah sebuah persembahan yang diperkenankan oleh Tuhan. Menyerahkan hidup kita, meyakinkan Tuhan, mengimani Tuhan, dan bertumbuh di dalam iman, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan bukan hanya sebatas persembahan materi atau fisik, yang mungkin nanti setelah khotbah ini kita memberikan persembahan kita ke depan. Bukan hanya itu yang diterima oleh Tuhan dari kita. Bukan hanya itu yang dituntut sebagai persembahan dari kita. Tetapi hidup kita secara seutuhnya, badani dan rohani. Karena apa Bapak Ibu? Banyak sekarang manusia-manusia yang tidak mengetahui bahwa tubuhnya itu bisa menjadi persembahan kepada Tuhan. Sebaliknya, dia mempersembahkan dirinya, hidupnya, tubuhnya kepada yang lain. Menyerahkan kehidupannya kepada yang lain. Dan banyak orang menciptakan dewa-dewa dan ia menyembahnya. Sehingga ada yang dikatakan dewa uang, dewa posisi atau jabatan, dewa harta yang banyak, karena dia telah mendewakan semuanya itu di atas Allah yang menciptakan dia. Seumpama ada mengatakan, dia mengajak temannya ke gereja, besok kita ke gereja ya katanya. Wah, bagaimanalah aku ke gereja besok? Sekarang hujan lebat, hujan telah mengguyur mobilku yang sangat bagus. Sedangkan besok pagi jam 7 saya sudah harus di kantor memimpin rapat besar di sebuah perusahaan. Maaf, saya tidak bisa ke gereja besok. Atau mungkin seorang temannya berkata, besok hari Minggu kita sama-sama ke gereja, duduk bersama, bernyanyi bersama, memuji Tuhan. Dia berkata, aduh maaflah dulu, ada yang lebih penting dari hari ini. Saya akan pergi berangkat menemui teman. Ada pertemuan yang sangat penting. Maaf, saya tidak bisa ke gereja besok. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Nats ini perlu mengevaluasi kehidupan kita. Bagaimana peribadatan kita di dalam tahun 2020. Terutama di masa COVID, pandemi. Ataukah kita membuat suatu alasan gereja tidak bisa terbuka untuk umum, hanya dibatasi 37 bangku. 37 kali 2. Hanya jumlah yang sedikit. Dan juga dibatasi berbasis week. Tak mungkin saya pergi ke gereja. Apakah kita membuat alasan? Ada live streaming. Memang betul. Tetapi saya di rumah sudah terbiasa. Sudah tradisi. Saya mandi, saya make up, saya sisiran dengan bagus, rapi, punya sepatu. Apalagi sepatu baru, baju baru. Saya pergi ke gereja, mempersiapkan diri hari Sabtu. Sedangkan di rumah, saya hanya seperti menonton saja. Atau mungkin banyak alasan yang lain. Walaupun acara disetak, seberapa banyak pengeluaran yang banyak dengan uang yang banyak. Tetapi itu hanya terletak di atas meja dan tidak dipakai untuk beribadah. Kita dievaluasi di dalam tahun 2020 di masa pandemik. Apalagi alasan kita. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh beribadah. Tidak sungguh-sungguh bernyanyi. Tidak sungguh-sungguh berdoa. Tidak sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Minggu yang terakhir tahun 2020 ini kita dievaluasi. Sekaligus kita diajak, belum terlambat. Belum terlambat karena masih ada esok yang kita impikan. Kita masih menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Yang masih ada waktu, hari-hari, minggu, bulan, dan tahun yang masih ada kita harapkan di dalam kehidupan kita. Jika kita lalai di dalam tahun 2020, jika kita tidak sungguh-sungguh memberikan kehidupan kita menjadi persembahan kepada Tuhan, belum terlambat. Masih ada waktu. Nanti dan besok. Karena beribadah itu Bapak Ibu bukan hanya di gereja ini. Beribadah bukan hanya dengan melihat tata cara yang dicetak. Beribadah bukan hanya sebatas berdoa lipat tangan dan tutup mata. Tetapi beribadah yang dikatakan ibadah yang sejati adalah aksi dan perilaku. Aksi dan perilaku. Setiap hari, siang dan malam, pagi atau sore, kita dituntut beribadah, memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Kita diajak mengucapkan haleluya setiap saat, setiap hari. Artinya bersyukur, mengucapkan terima kasih atas napas kehidupan, atas pemeliharaan Allah, atas kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Allah.
Dia tidak pernah tidur. Tuhan tidak pernah terlelap. Dia bangun setiap saat. Dia berpikir dan mempersiapkan sebelum kita bangun, sebelum kita pergi. Dia sudah siap untuk melakukan perbuatan baik kepada kita. Itu makanya kita diajak, pujilah Tuhan. Melalui aksi dan perbuatan, melalui kata-kata, dan melalui pekerjaan dan aktivitas kita setiap hari. Di dalam tahun ini tinggal beberapa hari, beratus hari sudah kita lewati, hanya tinggal sedetik. Hari-hari kita akan sampai ke tahun yang baru. Sekaranglah waktunya hari Minggu yang terakhir. Bagaimana kita meyakinkan diri supaya kita bisa berkembang di dalam iman, supaya kita bisa semakin dewasa di dalam iman, sehingga iman kita, kepercayaan kita bisa berbuah nanti di hari-hari yang akan datang. Itu yang ditunggu oleh Allah dari kita. Menjadi pujian yang hidup, yang baik, yang berkenan di hati Tuhan. Maka persembahan yang kita berikan berupa materi atau fisik, biarlah itu menjadi satu janji iman. Janji iman. Dan biarlah itu menjadi buah-buah yang manis, yang bisa dipetik oleh Tuhan dari kita. Tetapi marilah kita persembahkan hidup kita melalui kata-kata, melalui perbuatan dan aksi kita mulai hari ini sebagai pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu dikatakan di dalam ayat ini. Pujilah Tuhan, hai muda, hai teruna, hai anak darah, tua dan muda, kita sekalian di sini diajak, pujilah Tuhan melalui kehidupanmu hari ini, nanti, dan selama-lamanya. Selama ada napas kehidupan buat kita, kita diajak untuk memuji Tuhan. Terpujilah Allah. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu mengatakan haleluya, saya jawab puji Tuhan. Kurang kuat. Puji Tuhan. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Namamu-lah kami muliakan. Karena Engkau yang berada di tempat yang maha tinggi. Kami adalah ciptaan-Mu. Kami adalah yang diciptakan oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan. Dan segala-galanya yang perlu di dalam segala kebutuhan kami. Hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun, hingga saat ini di minggu terakhir. Kami merasakan manisnya kasih Tuhan. Dan kami hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami pantas untuk memuji Tuhan tanpa himbauan, tanpa panggilan. Kami layak untuk memuji Engkau, bersyukur, mengucapkan terima kasih atas berkat kasih-Mu, atas besar anugerah-Mu, terutama di dalam Yesus Kristus yang telah kami rayakan di hari Natal, membawa sukacita yang besar buat kami, untuk memperbaharui kehidupan kami, supaya kami menjadi hidup baru dan hidup yang lama berlalu. Karena kami telah Tuhan perbuat dan Tuhan perkenankan menjadi anak-anak pewaris surgawi, di mana semuanya situasi, keadaan, tempat harus memuji dan memuliakan Engkau.
Dan terutama kami adalah ciptaan-Mu yang harus setiap saat, setiap hari harus bersyukur dan beribadah kepada-Mu. Tetapi apa yang terjadi Tuhan di dalam segala kehidupan kami? Sering kami lalai, sering kami lupa, sering kami Tuhan tidak yakin, tidak percaya jika kami menghadapi sesuatu, terutama dalam pandemi. Kami takut, kami ragu akan kuasa-Mu. Tetapi di hari Minggu yang terakhir ini, Tuhan menyapa kami, agar kami Tuhan semakin sungguh-sungguh beribadah memuji Engkau. Dan kami semakin sungguh-sungguh meyakinkan diri kami sebagai ciptaan-Mu untuk beriman dan percaya kepada-Mu. Dan memuji Engkau setiap hari, setiap saat. Karena Engkau memelihara kami dan mempersiapkan kami untuk menjadi pewaris surgawi. Terpujilah Engkau Allah yang termulia, dan nama-Mu lah yang semakin termasyhur di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja-Mu, di dalam kehidupan kami, di dalam bangsa dan negara kami. Berkati kami Tuhan, dan berikan kami sukacita, agar kami terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam segala kehidupan kami, sewaktu kami mendapat napas kehidupan dan waktu hidup di dunia ini. Biarlah Tuhan memberkati semua keluarga di dalam gereja-Mu, terutama HKBP Damai. Sembuhkan Tuhan segala sakit penyakit. Biarlah di tahun ini berakhir semuanya segala penderitaan dan suka duka yang bisa membuat kami lalai memuji Engkau. Tetapi kami yakin besok dan kemudian hari, sukalah yang memenuhi hidup kami. Sukalah yang memenuhi hidup jemaat-Mu di HKBP Damai. Sehingga semakin bisa menyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami, menjadi ucapan syukur dan pujian bagi Tuhan. Terpujilah Engkau yang kekal selama-lamanya. Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengantar persembahan kita ke depan. Thank you.
Firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini, pujian hanya bagi Tuhan, sebab penciptanya sudah sempurna. Karena itu marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita, bukan menyembah ciptaan ataupun tunduk kepadanya, langit dan bumi, pepohonan dan binatang, ikan dan burung, raja dan bangsa, pembesar dan pemerintah dunia, teruna dan anak dara, tua dan muda, hendaklah memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, bagimulah puji-pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini yang syarat dengan penderitaan dan kesusahan. Dunia semakin tercemar, baik tanah, laut dan udara, oleh karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, adalah tugas kita untuk merawat dan memelihara alam ini supaya berguna untuk kehidupan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan yang telah mengasihi kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Berpulanglah dengan sejahtera, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Natal buat kita semuanya.